Dulu saya seorang Katolik yang dibaptis dari bayi. Saya kemudian menikah dengan pasangan yang bukan Katolik, sehingga mengikuti agama pasangan saya. Namun sekarang saya ingin kembali lagi ke Katolik. Apakah saya harus katekumen lagi dan dibaptis lagi? Pertanyaan kayak gini itu banyak ditanyakan di circle Katolik maupun juga non-Katolik. Memang sih, masuk ke dalam gereja Katolik atau menjadi anggota gereja Katolik itu terkenal bukan perkara yang mudah. Untuk orang-orang yang baptis dewasa, harus belajar katekumen selama setahun dulu, terus melewati berbagai macam tes, sampai akhirnya kemudian bisa dibaptis menjadi Katolik. Sementara untuk yang dibaptis dari lahir, orang tuanya harus mengikuti masa pendampingan juga supaya mereka bisa tahu dan paham benar tugas mereka sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang Katolik yang baik dan juga beriman. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dulu sudah pernah dibaptis jadi Katolik, terus pindah agama, dan sekarang pengen balik ke Katolik lagi, apakah mesti dibaptis lagi? Selamat datang di Mistis Katolik, serial dari Jalan Kecil TV, di mana kita akan membahas mengenai sisi spiritual dan juga lembut dari ajaran gereja Katolik. Kalau kali ini kita akan membahas mengenai sisi spiritual dari ajaran dan tradisi gereja, itu khususnya sakramen baptis. Karena dalam gereja Katolik, tindakan fisik dan juga iman spiritual itu sangat berhubungan satu sama lain. Tindakan fisik itu merupakan manifestasi dari iman spiritual, sementara iman spiritual itu merupakan diwujudkan dengan tindakan fisik. As always, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen video-video kita, serta subscribe di channel Jalan Kecil TV, karena itu memberikan kita energi untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amin. Let's go! First up, kita harus tahu dulu kenapa sih umat Katolik dan generally Kristen itu melakukan baptisan. Hampir semua kepercayaan dan juga kelompok agama di dunia ini, terutama yang besar, itu punya ritual inisiasinya masing-masing. Kayak contohnya, orang Yahudi mereka disunat dengan upacara Brit Milah, atau orang Muslim mereka membacakan 2 kalimat syahadat. Tapi terus untuk orang Kristen, kenapa sih kita dibaptis? Sakramen baptis, seperti halnya sakramen-sakramen lainnya, itu punya dasar terutama dari kitab suci, terutama dari keempat Injil yang mengandung firman dan juga ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Seperti misalnya, ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanan publiknya pada umur 30 tahun, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan yang mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutmu. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ekspresi ini atau kenangan mengenai peristiwa ini itu paling jelas kita lihat ketika dalam peristiwa malam Paskah, di mana lilin Paskah yang sudah dinyalakan dan diberkati oleh Romo atau uskup atau selebran dari misa tersebut kemudian dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air baptis yang akan digunakan untuk membaptis para katekumen baru atau baptisan-baptisan baru yang masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri memang dia sudah suci sehingga dia tidak perlu dimurnikan dalam baptisan tersebut, melainkan baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan itu berfungsi untuk memurnikan air sebagai elemen yang mempunyai daya, mempunyai kekuatan sebagai medium untuk menyucikan yang digunakan dalam sakramen baptis. Belakangan, Tuhan Yesus pun juga mengutus para muridnya dengan berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena sakramen ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri, maka baptisan menjadi bagian tidak terpisahkan dari iman Kristiani. So, baptisan itu adalah tanda pertobatan sekaligus juga penerimaan ke dalam persekutuan umat beriman. Terus rahmat dari baptisan ini apa sih? Kalau dalam Katekismus Gereja Katolik, bagian yang membahas mengenai rahmat utama baptisan itu terdapat pada Katekismus Gereja Katolik 1262 sampai 1274. Nah, di sini dituliskan bahwa rahmat utama dari baptisan itu adalah pemurnian dari dosa dan juga noda dosa lainnya yang dilakukan oleh orang yang menerima baptisan tersebut sebelum dia menerima baptisan. So, ketika kita menerima baptisan, mau berapapun itu umur kita, semua dosa kita itu dimurnikan. Kita dijadikan, dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Dan kemudian, sakramen baptisan ini juga merupakan pintu, gerbang menuju ke sakramen-sakramen lain dalam gereja Katolik. Pendek kata,
Kalau misalnya kamu mau menerima semua sakramen lain dalam gereja Katolik, mau itu ekaristi, rekonsiliasi, kemudian ada konfirmasi atau krisma atau penguatan, kemudian matrimoni atau pernikahan, ataupun imamat, dan juga pengurapan orang sakit, yang pertama harus dilakukan adalah kamu harus dibaptis terlebih dahulu. Tentang rahmat kelahiran baru yang diberikan oleh sakramen baptis ini, kita bisa melihat paling jelas salah satunya di perikop Yohanes 3 ayat 1-21. Itu ketika Tuhan Yesus pada malam hari ditemui oleh seorang ahli Farisi yang bernama Nikodemus. Di sini Tuhan Yesus berfirman bahwa sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini kan Nikodemus sempat bingung. Maksudnya apa? Harus dilahirkan kembali. Apakah dia yang sudah tua ini, kita yang sudah tua ini, yang sudah besar ini, harus masuk kembali ke dalam rahim ibu kita dan kemudian dilahirkan kembali? Bukan. Di sini disebutkan bahwa dilahirkan dari air dan roh, yang artinya adalah menunjuk kepada sakramen baptis. Sakramen baptis ini memberikan tanda kelahiran baru dan juga merupakan pintu menuju keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Kalau dalam Katekismus Gereja Katolik 1270 dituliskan bahwa orang yang dibaptis telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, yang berarti bahwa seseorang dilahirkan bukan secara fisik tapi rohnya. Dia sudah dilahirkan kembali secara roh sebagai anak-anak Allah, dan oleh karena punya tanggung jawab sambungannya untuk wajib mengakui di muka orang-orang iman yang telah mereka terima dari Allah melalui gereja, serta mengambil bagian dalam kegiatan apostolik dan misioner umat Allah, yang artinya kita, umat beriman, kamu dan saya, sebagai orang-orang beriman wajib untuk membagikan kabar gembira Kristus ini kepada saudari-saudara kita, yaitu orang-orang sesama manusia yang belum mengenal Kristus. Lebih lanjut lagi, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma menuliskan di bab 6 ayat 1-14 bahwa orang yang dibaptis merupakan orang yang mati terhadap dosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kemuliaan, dalam kematiannya. Dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya adalah bahwa seseorang yang telah dibaptis itu telah dibuat hilang kuasa dosa atas dirinya. Yang artinya adalah orang-orang Kristen harusnya hidup bukan menghambakan diri kepada dosa, tetapi semata untuk mengabdikan dirinya untuk melayani Kristus saja. Andai katanya, kalau kamu sudah dibaptis, maka hidupmu seharusnya sebagai orang Kristen mencerminkan posisimu sebagai pengikut Kristus dan bukan pengikut yang lain-lainnya. Not bahwa pemurnian dari dosa merupakan salah satu elemen kunci dari rahmat sakramen pembaptisan. Terus bagaimana cara gereja menjustifikasi mengenai baptisan bayi? Maksudnya, apakah bayi, makhluk yang kecil, imut, menggemaskan, dan lucu itu mereka juga bisa berdosa juga? Kalau dalam ajaran gereja Katolik kita mengenal ada yang disebut sebagai umur akal budi, yang generally itu didasarkan pada penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa pada umur 7 tahun, seorang anak itu sudah bisa menggunakan akal budinya, yaitu membedakan mana yang baik yang buruk, mana yang benar dan salah gitu. Nah, ini juga berarti dalam sisi spiritualnya, seorang anak telah bisa melakukan dosa. Karena dosa itu artinya adalah dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketetapan hukum Allah yang dilakukan secara sadar bahwa itu salah tapi tetap dilakukan. Terus bagaimana dengan bayi? Memang bayi yang baru lahir itu mereka tidak bisa melakukan dosa karena mereka juga masih belum tahu apa-apa. Tetapi bayi dilahirkan dengan yang disebut sebagai dosa asal. Dosa asal ini adalah dosa yang kita bawa semuanya sebagai keturunan Adam dan Hawa. Asalnya adalah dari ketidaktaatan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden kepada Tuhan Allah. Sehingga semua manusia dilahirkan dengan dosa asal. Nah, baptisan bayi ini menghapuskan dosa asal tersebut. Dan oleh karena itu, doktrin dosa asal ini memang punya perlu video sendiri buat kita membahasnya. Karena ini adalah doktrin yang sangat kompleks. Tetapi doktrin ini itu bukan karangan dari para gerejawi, para gerejawan, uskup, kemudian romo-romo baru-baru ini aja. Itu udah diajarkan sejak zaman jemaat perdana, bahkan dari sejak zaman para bapak gereja. Seperti contohnya, ini bersumber dari kitab suci maupun juga dari ajaran magisterium para bapak gereja. Ada misalnya dua orang santo dan juga bapak gereja, orang kudus yang mereka sangat terhormat dan juga terkenal, yaitu Santo Agustinus dari Hippo dan Santo Ciprianus dari Kartago, yang merupakan salah dua contoh dari orang kudus yang menuliskan tentang doktrin dosa asal. Terus pada abad keempat akhir dan pada abad kelima awal, ada seorang tokoh gereja yaitu Uskup Theodorus dari Mopsuestia yang dia menyangkal adanya doktrin dosa asal ini. Posisinya ini kemudian lantas dipegang oleh para penganut ajaran bidah Pelagianisme, yaitu ajaran bidah yang bersumber dari ajaran Pelagius, seorang biarawan di abad awal gereja yang kemudian ditentang oleh Santo Agustinus dari Hippo. Dan kemudian ajaran ini dikecam dalam Konsili Kartago 418
dan kemudian pada Konsili Trente pada abad ke-16. Nah, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 5 ayat 12-21, sudah menuliskan juga bahwa dosa Adam ialah ketidaktaatan kepada Tuhan Allah. Dan oleh karena dosa satu manusia itu, maka dosa masuk ke dalam dunia dan menghasilkan upah maut. Tetapi Kristus telah membenarkan semua orang, yakni umat manusia, karena ketaatannya dengan mati di kayu salib. Sehingga upah yang diperoleh Kristus bagi dunia, bagi seluruh umat manusia, itu adalah kehidupan. Baptisan ini menghapuskan dosa asal ini dari manusia, selain juga menerimakan orang tersebut ke dalam keadaan berahmat dan persekutuan gereja antara Tuhan dan umatnya. Baptisan menandai tadi itu kita sudah bilang, kelahiran baru seseorang dalam hidup baru, yaitu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Perlu dicatat juga bahwa baptisan itu tidak serta-merta menghilangkan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Orang yang dibaptis tidak serta-merta kemudian menjadi superhuman atau menjadi malaikat atau bahkan menjadi makhluk surgawi lainnya yang serba sempurna, tanpa cacat celah dan indah, semuanya tiada taranya. Tetap saja, kita yang sudah dibaptis itu adalah manusia dengan segala macam kecenderungan kita untuk berbuat dosa dan juga kelemahan-kelemahan kedagingan kita. Tetapi baptisan ini tidak menghilangkan fakta. Tetapi karena kita sudah menerima sakramen baptis, itu kita sudah dimeteraikan dengan meterai yang tidak terhapuskan dalam jiwa kita bahwa kita sekarang ini adalah anggota dari keluarga kerajaan Allah, yaitu anggota gereja Katolik, keluarga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita umat-umatnya sebagai anak-anaknya. Anggaplah metaforanya seperti sebuah keluarga, di mana ada seorang ayah, ibu, anak-anak, dan lain-lainnya. Dalam keluarga inti, misalnya ada ayah, ibu, dan anak-anak, tidak selalu semuanya sepaham. Terkadang ayah tidak setuju dengan ibu, terkadang ibu tidak setuju dengan ayah, terkadang anak-anak tidak setuju dengan orang tua, terkadang mereka berantem, terkadang mereka tidak akur, terkadang mereka berdebat, dan lain-lainnya. Tetapi tidak menghilangkan fakta bahwa mereka itu tetap satu keluarga. Ayah tetap merupakan suami dari ibu dan ayah dari anak-anak. Ibu merupakan tetap istri dari ayah dan juga ibu dari anak-anak. Dan anak-anak tetap adalah anak-anak dari orang tuanya masing-masing. Meskipun mereka hubungan baiknya, mereka tidak berbicara, itu sedang rusak. Jadi mereka seringkali diam-diaman, atau mereka nggak ngomong, atau mereka ngomong tapi dengan nada ngegas segala macam gitu. Tapi mereka tetap satu keluarga. Terus kalau misalnya kita berdosa gitu, hubungan kita rusak dengan Allah Bapa dan juga dengan umat beriman sebagai saudara-saudara kita, apakah kita perlu dibaptis lagi? Tentu saja tidak. Itu adalah jobnya untuk memperbaiki hubungan tersebut. Itu merupakan tugasnya dari sakramen rekonsiliasi, rahmat dari sakramen rekonsiliasi. Oleh karena itu kenapa gereja Katolik juga menganjurkan kepada umat beriman, semua anggota gereja, untuk menerima sakramen rekonsiliasi sekurang-kurangnya sebulan sekali atau seminggu sekali. Ya pokoknya seseringnya lah gitu. Nah, sakramen rekonsiliasi itu adalah cara kita berbaikan kembali dengan Allah yang adalah Bapa kita dan persekutuan umat beriman yang adalah saudari-saudara kita dalam perjanjian dengannya. Which is why, seorang Katolik yang tadinya sudah dibaptis menjadi Katolik, kemudian dia pindah ke agama lain for some reason, dan kemudian dia pengen balik lagi menjadi Katolik, itu dia tidak perlu untuk dibaptis kembali. Secara teoritis yang harus dilakukan adalah datang kepada romo atau pastor setempat, mengaku dosa, and that's it, dan kemudian mengikuti perayaan Ekaristi lagi. Tapi sebenarnya adalah lebih berguna juga kalau misalnya ada masa persiapan atau persiapan pribadi pendalaman spiritual dalam diri kita pribadi untuk memantapkan hati dan jiwa. Seperti contohnya misalnya minta seorang pastor atau romo yang kita kenal dengan baik, atau seorang bruder atau suster yang menjadi teman kawan kita untuk menjadi pembimbing spiritual kita. Sehingga sesudah kita, orang-orang Katolik yang tadinya dibaptis, terus habis itu for some reason pindah ke agama lain dan kemudian kita balik lagi jadi anggota gereja Katolik, ketika kita balik, kita nggak cuma jadi anggota yang biasa-biasa aja, tapi kita menjadi anggota yang sepenuh hati berkomitmen untuk menghidupi iman kita dan mempersembahkan kehidupan kita dengan jalan apapun untuk kita lewati bersama dengan Kristus. Dan inilah yang disebutkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1272, bahwa orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus, karena melalui pembaptisan ia digabungkan bersama Kristus. Pembaptisan menandai warga Kristen dengan satu materai, karakter rohani yang tidak dapat dihapuskan, satu tanda bahwa ia termasuk bilangan Kristus. Tanda ini tidak dihapuskan oleh dosa manapun, meskipun dosa menghalang-halangi pembaptisan untuk menghasilkan buah keselamatan. Karena pembaptisan diterimakan satu kali untuk selamanya, maka ia tidak dapat diulangi. Dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 sakramen. Dan di antara 7 sakramen ini ada 4 sakramen yang tidak bisa diterimakan kembali. Yang artinya adalah mereka hanya bisa diterimakan sekali dalam seumur hidup. Yaitu ada baptisan, penguatan atau konfirmasi atau yang biasa kita sebut sebagai krisma. Kemudian ada perkawinan atau matrimoni dan juga imamat. Kalau khusus untuk perkawinan, ini dia bisa diterimakan kembali dengan kondisi bahwa pasangannya berpisah bukan karena bercerai, tapi karena meninggal. Kayak contohnya misalnya, Bapak Maximilian, tadinya dia menikah dengan Ibu Aurelia. Tapi kemudian Ibu Aurelia meninggal dan Bapak Maximilian jadi sedih dan juga galau.
Tapi kemudian dia bertemu kembali dengan Ibu Bernadetta. Kemudian mereka jatuh cinta, mereka pacaran, dan mereka memutuskan untuk menikah. Itu boleh. Ngomong soal perkawinan atau matrimoni, karena ini ada topik yang seru sendiri, maka kita mungkin akan nanti bikin video mengenai perkawinan atau matrimoni. Jadi komen di bawah ya, kalau misalnya kamu mau bikin, kita mau bikinin tentang video tentang sisi spiritual dari perkawinan Katolik atau matrimoni ini. Sama halnya juga dengan imamat. Seorang imam itu tetap merupakan seorang imam secara spiritual. Meskipun kalau dia melakukan suatu kesalahan tertentu atau melanggar disipliner gereja, maka dia bisa dicabut hak untuk melakukan pelayanan publiknya, atau yang biasa disebut sebagai laikisasi oleh sistem disiplinarium gereja yang diawasi oleh dikastri untuk doktrin iman. Namun, hal ini tidak menghapuskan atau mengandu tahbisannya dia. Dia tetap seorang imam secara spiritual, tetapi dia tidak bisa melakukan pelayanan publik. Dia hanya bisa mempersembahkan ekaristi untuk dirinya sendiri, dan untuk kondisi ekstrim dia bisa menerimakan sakramen rekonsiliasi. But kemudian, back to baptism again. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah dengar bahwa ada beberapa orang Kristen non-Katolik yang ketika masuk ke Katolik nggak perlu dibaptis lagi, hanya melakukan pengakuan iman Katolik dan janji di hadapan imam dan umat. Emang ada yang kayak gitu ya? Prinsip dasar dari gereja Katolik itu adalah mengakui baptisan yang sah, yaitu baptisan yang dilakukan dengan ritus yang benar dan juga dengan forma yang benar. Kalau mengutip dari katolisitas.org, gereja mengakui spesifiknya ada 2 cara baptis yang benar, yaitu ritus baptis selam dan ritus baptis tuang. Walaupun juga ada sebenarnya ritus baptis percik, yang meskipun sah, tapi dia tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dan hanya bisa diberikan dalam keadaan mendesak dengan izin uskup setempat saja. Sementara itu, forma yang benar itu adalah membaptis dengan formula Trinitarian, yang artinya adalah harus menyebutkan secara spesifik dalam nama Bapa dan Putra atau Anak dan Roh Kudus. Selain gereja Katolik, yang termasuk gereja Latin atau Barat, dan ke-23 gereja Katolik Timur Sui Juris lainnya, yang diterima itu juga termasuk ada gereja Ortodoks Timur, yang berisikan contohnya gereja Ortodoks Rusia, gereja Ortodoks Serbia, gereja Ortodoks Yunani, dan gereja Ortodoks Bulgaria, dan lain-lainnya, serta gereja Ortodoks Oriental yang berisikan gereja Ortodoks Koptik, gereja Apostolik Armenia, gereja Syria Ortodoks Malankara di India, serta gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia dan Eritrea, serta juga gereja Timur Assyria yang diakui baptisannya sama gereja Katolik. Kalau Protestan, generally Protestan mainstream seperti Anglikan atau gereja Inggris, Lutheran, Reform, dan kalau di Indonesia generally anggota-anggota PG itu diakui baptisannya sama Katolik. Jadi untuk anggota-anggota gereja ini, kalau mereka mau masuk jadi Katolik, mereka nggak perlu dibaptis lagi. Bahkan, sepengetahuan kami juga, untuk gereja Ortodoks Timur khususnya, gereja Katolik mengakui bukan hanya baptisan Ortodoks, tetapi juga keabsahan dari semua sakramen yang diberikan oleh gereja Ortodoks Timur, sebagai sesama gereja apostolik yang kontinuitas garis keturunan ajaran dan tradisinya, serta komunitas berimannya itu tidak terputus dari sejak zaman jemaat perdana, dari para rasul, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Sementara itu, untuk mereka-mereka yang perlu dibaptis untuk masuk ke Katolik itu termasuk seperti contohnya, selain agama-agama non-Katolik, agama non-Kristen lainnya, juga ada bekas anggota dari Saksi Yehova, Mormon, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah, Quaker, Unitarian, Gereja Barat Keselamatan, Serikat Persaudaraan Plymouth atau yang biasa dikenal sebagai The Plymouth Brethren, dan lainnya. Tapi untuk lebih pastinya lagi, tanyakan sama romo setempat ya. Karena biasanya para romo ini mereka juga pegang daftar komplit dari gereja-gereja mana saja yang baptisannya diakui sah dan tidak diakui sah sama gereja Katolik. Artinya adalah, kalau misalnya seorang imam Ortodoks dia mau masuk ke dalam gereja Katolik, dia nggak perlu ditabiskan lagi menjadi seorang imam dalam gereja Katolik. Tabisan itu sudah sah, dia cuma tinggal perlu melakukan pengakuan setia berdasarkan dengan prosedur yang ditetapkan oleh keuskupan setempat dan menempatkan dirinya dalam otoritas uskup setempat atau bahkan dalam ordo religius setempat. Terus, kalau Yesus disunat, kok orang Kristen dibaptis? Kenapa agama Kristen tidak mewajibkan orang untuk melakukan sunat? Perlu diketahui bahwa gereja sama sekali tidak pernah melarang seseorang untuk melakukan sunat. Tentu saja, dengan highlightnya adalah motivasi untuk melakukan sunat itu sendiri, itu tidak boleh untuk didasarkan pada keinginan secara sadar untuk melawan atau melanggar hukum dan ajaran gereja. Tapi di luar itu, untuk alasan kesehatan misalnya, orang Katolik kalau mau sunat ya boleh-boleh aja, gak ada larangan. Namun sunat tidak lagi memegang signifikansi religius dalam agama Kristen. Kalau kita bicara dalam konteks Alkitab, sunat itu tentu saja berasal dari tradisi agama Yahudi di Perjanjian Lama. Sunat ini didasarkan pada di mana Abraham diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menyunatkan semua anggota laki-laki dari rumah tangganya. Nah, dalam agama Yahudi, umat itu, sunat itu merupakan tanda perjanjian Allah dengan umat Israel, bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Sedangkan dalam agama Kristen di era perjanjian baru sekarang ini, baptis itu menjadi tanda perjanjian baru antara Allah dengan umatnya, yaitu gereja sebagai umat pilihannya. Santo Paulus contohnya dalam suratnya kepada umat di Kolose menuliskan bahwa
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Singkatnya, baptisan itu bukan hanya pengganti, tapi merupakan juga pemenuhan dari perjanjian Allah dengan manusia dari masa perjanjian lama. Kalau dulu, di perjanjian lama, perjanjian itu dinyatakan dengan sunat, dan hanya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tapi sekarang perjanjian keselamatan itu dinyatakan dengan baptisan, dan diberikan oleh Allah kepada semua bangsa yang menerimanya, dan diterima ke dalam gerejanya, yang secara spiritual itu adalah Israel yang baru. Of course, tentu saja kita sebagai anggota gereja Katolik, sebagai orang Katolik harus berpegang pada ajaran gereja dan mensyukuri rahmat yang telah kita terima sebagai anggota gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apalagi yang sudah dibaptis sejak dari lahir. Pendek kata, kalau kayak kata OMK Gen Z gitu ya, lahir Katolik, dibaptis Katolik, hidup sebagai orang Katolik, dan mati pun sebagai orang Katolik. Adapun gereja ini secara metafora adalah bahtera Kristus, yang nahkodanya tidak kelihatan itu adalah Kristus. Sementara nahkoda yang kelihatan itu adalah Bapak Paus, yang sedang berlayar dalam lautan yang bergelora menuju ke pelabuhan abadi yaitu surga mulia. Kendati banyak badai dan juga ombak yang tentu saja menghadang kita sepanjang perjalanan tersebut, tapi kita seorang penumpang ini harus tetap bertahan di dalam bahtera. Dan kita tidak akan binasa kecuali kita melompat keluar, melemparkan diri kita kepada laut yang bergelora. Oke, jadi sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Pertanyaannya adalah sama seperti kemarin. Topik apa lagi yang kamu pengen kita bahas dalam serial Mistis Katolik ini? As always, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen video-video kita, serta subscribe di channel Jalan Kecil TV, karena itu memberikan kita energi untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Oke, sampai jumpa di episode Mistis Katolik berikutnya. Bye-bye!